menggunakan pembelajaran mesin. Hari ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena kita akan belajar mengenai TensorFlow, di mana TensorFlow ini adalah sebuah library yang dapat kita gunakan untuk membangun model machine learning. Bagi yang belum pernah ketemu saya, ini mengenai diri saya lulus PhD dari Tokyo Institute of Technology. Ini gambar saya yang baru saya pasang ya. Ini waktu saya wisuda di sana, di Tokyo. Saya mendapatkan Master of Science dari University of Twente, Netherlands. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di Institut Teknologi Harapan Bangsa, di mana di bawah saya juga ada pusat penelitian dan ada juga pusat Science Data atau Center for Data Science. Nah, bagi yang tertinggal materi-materi sebelumnya, kalian bisa mengakses link ini. Ini adalah link ke playlist video di YouTube. Jadi nanti akan ada 5 video, mulai dari intro to machine learning, intro to Python, intro to NumPy, intro to Pandas, dan nanti yang terakhir akan saya upload intro to TensorFlow. Jadi tolong dicatat bit.ly/ml-series gitu ya. Nah, langsung kita masuk mengenai apa itu TensorFlow. Oke. TensorFlow adalah sebuah library, saya harap kalian masih ingat library. Library itu apa? Saya hanya sekumpulan kode yang bisa dipanggil dalam program. Nah, TensorFlow ini adalah library yang open source, artinya kita bisa pakai, siapapun boleh pakai. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan melatih model-model machine learning. Ya, jadi tujuannya untuk mengembangkan dan melatih model-model machine learning. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita harus tahu apa sih kegunaan TensorFlow. Jangan-jangan TensorFlow hanyalah sebuah library yang sangat sulit penggunaannya. Tidak. TensorFlow meskipun baru sekitar 4 tahun atau 5 tahun, saya tidak ingat persisnya, dia dikeluarkan oleh Google, sudah banyak aplikasi yang dibangun menggunakan TensorFlow. Apa saja? Berikut ini contoh-contoh aplikasi dari TensorFlow. Mulai dari untuk merekognisi voice atau sound, lalu aplikasi yang berdasarkan text-based, misalnya kalau kita ketik di Google, kita mau search, lalu dia akan muncul rekomendasi teks selanjutnya, begitu ya. Image recognition, ini berguna untuk mendeteksi image. Time series, ini untuk menganalisa data, misalnya memprediksi kapan COVID akan berakhir, misalnya. Atau kita memprediksi kapan harga saham naik atau harga saham turun, dan seterusnya. Lalu video detection, ini banyak sekali kegunaannya, misalnya untuk di airport, bandara, CCTV, kalau ada orang yang mencurigakan, dia bisa dideteksi. Jadi banyak sekali aplikasi machine learning, dan machine learning itu menggunakan TensorFlow. Nah, hari ini dari sekian banyak aplikasi ini, kita akan membahas, setelah saya pikir-pikir, dan saya hitung dengan waktu yang ada, kita akan membahas mengenai image recognition. Ya. Kita lihat nanti. Tapi sebelum lebih jauh, kita perlu memahami ada beberapa terminologi, ada 4 terminologi yang perlu kalian tahu dulu. Yang pertama adalah apa itu tensor. Oke. Tensor sebenarnya simpelnya adalah array. Array kalian sudah masih ingat ya, di 2 hari yang lalu, di Introduction to NumPy, kita membahas mengenai array. Array kita bahas ada array 0 dimensi, yaitu bentuknya skalar. Kalau array 1 dimensi, bentuknya seperti vektor di sini. Kalau array 2 dimensi, matriks. Nah, di atas 2 dimensi, kita sebut tensor. Nah, jadi sebenarnya baik skalar, vektor, atau matriks itu sebenarnya tensor, tapi dengan dimensi yang rendah. Dimensi 0, dimensi 1, dan dimensi 2. Jadi nggak usah pusing mengenai istilah tensor dalam TensorFlow, ini adalah sebenarnya array saja. Ya. Lalu yang kedua, kita juga harus mengerti apa itu neural network. Setidaknya kita tahu apa itu neural network. Nah, neural network ini adalah suatu model pembelajaran mesin, model machine learning, yang dapat kita gunakan untuk melatih, untuk melihat pola, dan terdiri dari layer-layers atau lapisan-lapisan. Minimal ada 3 layers, 1 layers input, 1 layers output, dan setidaknya 1 hidden layer.
Apa itu layers? Silakan lihat gambar di kanan ini. Ini contoh gambar sederhana bagaimana kita mau melatih model neural network untuk mendeteksi image. Oke, di sini ini ada gambar, ini disebut input image, gambar masukan. Gambarnya tentu kalian tahu semua, ini gambar anjing. Nah, di sini kita ingin melihat, mendeteksi menggunakan neural network. Nah, ini neural network ya, yang ada 3 layer sini, layer 1, layer 2, dan layer 3, sehingga dia akan mengeluarkan hasil prediksi di mana menunjukkan bahwa ini gambar anjing. Nah, yang dimaksud input layer adalah ini, di mana gambar anjing ini langsung masuk ke sini. Ini disebut input layer. Output layer adalah yang mengeluarkan hasil outputnya. Ini output layer. Di antara input dan output disebut hidden layer. Nah, dalam contoh ini kita ada punya satu hidden layer. Oke, bisa diikuti ya. Lalu terminologi yang berikutnya adalah mengenai loss dan akurasi. Baik loss dan akurasi ini adalah sebenarnya sebuah angka untuk mengukur. Mengukur apa? Kalau loss, mengukur apakah model yang kita bangun sudah semakin lama semakin baik atau tidak. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita melihat ada nilai yang benar nilainya 1, lalu model menebak itu angka 2, maka ada selisih 1. Nah, 1 ini biasanya dikuadratkan, dan itulah loss-nya. Gitu ya, itu nilai loss. Kalau akurasi adalah seberapa benar model kita memprediksi sesuatu. Misalnya tadi kita punya gambar 10 anjing dan 10 kucing. Lalu kita taruh ke mesin untuk memprediksi ini gambar kucing atau gambar anjing. Dari 20 gambar tersebut, mesin hanya memprediksi 10 yang benar, 10 salah. Artinya akurasi mesin tadi adalah 50%. Ya. Jadi nilai akurasi itu dari 0 sampai 100% biasanya, dan untuk loss itu tergantung cara kita menghitung loss-nya. Oke, nanti kita dalam hands-on kita akan melihat loss dan akurasi ini ya, supaya lebih memahaminya. Nah, kode untuk menggunakan TensorFlow, kita menggunakan perintah import TensorFlow as TF. Sekali lagi, ini TF bebas saja, tidak harus TF, tapi di komunitas machine learning, mereka menggunakan semua TF. Jadi kalau kita menggunakan selain TF, maka akan bingung. Orang akan bingung membaca kode kita. Jadi tetaplah menggunakan TF ya, import TensorFlow as TF. Nah, sudah cukup teorinya, langsung saja kita hands-on. Ini yang paling ditunggu-tunggu, bukan? Kita akan langsung bisa menggunakan machine learning, membangun model machine learning. Nah, ini suatu yang sangat baik buat kalian semua. Karena meskipun kalian masih SMA, kalian sudah bisa membangun model machine learning. Ya, kita klik linknya bit.ly/intro strip TensorFlow. Oke. Karena saya tunggu kalian coba klik apakah bisa atau tidak. Oke ya, bit.ly/intro strip TensorFlow. Oke. Ya, semuanya bisa ya. Saya akan klik link saya. Oke. Yes. Ini link saya. Sekali lagi, sebelum kita bisa mengedit file ini, kita harus buat kopinya ke drive kita masing-masing dengan cara mengklik file, lalu klik save a copy in drive. Oke, ya. Langsung saja kita mulai. Nah, langkah pertama yang perlu kita jalankan adalah pasti mengimport library TensorFlow. Benar? Nah, kita jalankan saja ya, yang import TensorFlow STF kita jalankan, kita running. Bisa dengan menekan tombol Shift Enter secara bersamaan, atau menekan Ctrl Enter bersamaan, atau mengklik tombol segitiga yang ada di sini. Gitu ya.
Untuk memastikan apakah kode tersebut sudah berhasil dijalankan dengan sempurna, kita harus melihat bahwa ada angka yang muncul di sini. Angka ini adalah menunjukkan urutan kode yang kita jalankan. Nah, di sini berarti ini adalah kode pertama yang kita jalankan. Nah, kita akan menggunakan untuk model TensorFlow ini, kita akan menggunakan dataset dari MNIST. Ini data di sini ada banyak, ada misalnya data untuk menuliskan angka ya dari 0, 1, 2 sampai 9. Juga selain itu ada untuk misalnya mengidentifikasi pakaian, jenis-jenis pakaian, apakah sepatu, apakah sweater, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini kita akan mengambil data yang mendeteksi angka. Jadi kita mengumpulkan data dari 0 sampai 9. Begitu ya, ada banyak. Caranya adalah kita menjalankan kode ini, kita mengambil dari library TensorFlow, keras, datasets, dan MIST. Oke? Nah, setelah itu kita harus memastikan bahwa set tersebut kita simpan dalam variabel. Oke? Nah, di sini kita membuat 4 buah variabel. Variabel apa saja? Pertama, variabel untuk training. Oke? Training. Xtrain dan Ytrain. Nah, isinya apa? Xtrain ini adalah pixel-pixel dalam gambar. Oke, pixel-pixel dalam gambar. Isinya adalah 28 pixel dikali 28 pixel. Warnanya hitam putih. Oke, 28 pixel kali 28 pixel. Sedangkan Ytrain ini, dia menunjukkan jawabannya. Jadi kalau dikasih tahu ada sebuah gambar, dikasih tahu itu adalah angka 1 misalnya, atau angka 2. Oke. Nah, yang X-test dan Y-test ini sama saja isinya, X untuk menunjukkan gambar, dan Y untuk jawabannya. Cuma kita membaginya menjadi training set dan testing set. Kenapa? Karena nanti kita mau menguji model yang kita bangun dengan menggunakan training set, apakah cukup baik kalau kita berikan kepada data-data yang belum pernah model lihat. Ya, kalau kalian lupa mengenai hal ini, kalian bisa refer lagi, tonton video yang Intro to Machine Learning. Di sana dijelaskan mengapa step ini penting untuk membagi dataset menjadi training set dan testing set. Nah, untuk membuat model kita menghitungnya dengan cepat dan tidak bervariasi, kita ingin membatasi nilai-nilainya antara 0 dan 1. Ya, kalau kalian tahu di komputer ukuran pixel itu dia dinyatakan dengan 256 angka dari 0 sampai 255. Nah, tapi kita mau buat saja menjadi antara 0 sampai 1. Sehingga kalau ini dengan begini kita membuat normalisasi data dengan baik. Lalu kita pengen melihat misalnya hasilnya seperti apa, kita lihat saja misalnya print Xtrain. Oh, saya belum menjalankan. Sekali lagi mengingatkan kita menjalankan kode harus berurutan ya. Prinsip programming yang pertama ya. Kita jalankan. Oke, sudah berhasil di-load datanya. Lalu kita ingin lihat nilai Xtrain-nya berapa. Nah, ini dia, banyak ya. Ini tentu akan banyak sekali datanya. Oke. Nah, step berikutnya adalah kita membangun model neural network. Nah, ini tahap yang paling ditunggu-tunggu, karena di tahap ini kita bisa membangun sebuah model neural network. Di sini ada 4 buah layers, oke, 4 buah layers. Nah, prinsipnya adalah, perhatikan, yang ini, yang 2 layers di tengah, disebut namanya hidden layer, yang paling atas disebutnya input layer, yang paling bawah disebutnya output layer. Oke? Yes. Nah, di sini kita punya gambar 28 kali 28. Image kita tadi 28 kali 28. Maka kita bilang bahwa inputnya adalah 28 kali 28. Nah, arti kode fungsi flatten di sini artinya dari 28 kali 28
data kita buat menjadi satu baris saja. Jadi dari 2 dimensi dibuat menjadi 1 dimensi. Begitu ya. Nah, lalu di sini ini sebuah neural network biasa di mana ada 128 titik gitu ya. Kalau kita kembali misalnya, kalau masih bingung, kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ya, yang ini. Nah, ini namanya neurons, oke? Saat ini, kalau dalam hal ini berarti ada berapa neurons di layer input ini? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ada 6 neurons. Di hidden layer ada berapa neurons? 1, 2, 3, dan 4. Begitu ya. Nah, jadi kita kembali ke bagian sini. Nah, di sini jadi ada 128 neurons gitu ya. Nah, kode aktivasi ini untuk saat ini tidak kita bahas. Begitu juga dengan kode dropout ini tidak kita bahas. Karena ini butuh pengetahuan yang lebih advance. Oke? Nah, setelah model dibangun, ya kita run model ini, artinya kita sudah menyimpan model ini dalam memori. Nah, kita perlu untuk kode untuk menghitung skor hasil prediksi dan menghitung loss function. Ya, tadi loss function masih ingat untuk melihat apakah algoritma yang sedang kita jalankan itu semakin lama semakin baik atau tidak. Oke. Nah, untuk saat ini kita tidak akan membahas secara detail mengenai kode ini. Kita cukup menjalankan kode ini, kita klik sel ini, dan kita jalankan Shift Enter. Tentu kalian bisa mendouble klik sel ini untuk melihat kode apa sih yang ditulis. Tapi untuk training hari ini, kita tidak akan membahasnya. Ya. Setelah kita membuat model, saatnya lah kita melatih model tersebut. Oke. Caranya dengan menggunakan fungsi fit. Fit. Ya. Model tersebut kita fit. Kita masukkan data X-train, dan kita masukkan juga data Y-train. Epoch ini adalah kita menjalankan pelatihan ini sebanyak 5 kali. Kita lihat saja, kita jalankan kodenya. Ini epoch 1. Lihat, nilai loss dan akurasi. Loss semakin lama semakin kecil, dan akurasi semakin lama semakin besar. Artinya, kita model kita yang sedang kita bangun sudah benar. Gitu ya, tidak ada kesalahan dalam model. Dia bisa menjalankan loss terakhir 0,0761 dan akurasi terakhir 0,9764. Artinya akurasinya 97,64%. Bagaimana maksudnya menjelaskannya? Artinya kalau kita punya 100 gambar, maka model kita bisa memprediksi 97 gambar dengan tepat. 3 gambar salah. Gitu ya. Nah, tapi ini hasil dari gambar-gambar yang sudah pernah model lihat. Kita ingin tahu, kita ingin menguji apakah model tersebut akan bisa memprediksi gambar-gambar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena itu tadi kita membagi antara model training, data training dengan data testing. Nah, di sini kita melakukan evaluasi model, tentu dengan menggunakan fungsi evaluate. Data yang dimasukkan bukan data X-train dan Y-train, tapi X-test dan Y-test. Oke? Di sini verbose maksudnya adalah untuk menampilkan progress sistem. Ya, kita run kode ini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa loss-nya 0,07 dan akurasinya 97%. Cukup konsisten ya. Tadi kalau dalam pelatihan 97,64%, dalam testing modelnya 97,57%. Artinya model sudah cukup baik. Oke. Nah, kalau kita pengen melihat hasil prediksi model satu persatu, kita dapat membuat fungsi ini, memanggil kode ini, dan kita melihat hasilnya misalnya. Oke, ini data pertama ya. Sekali lagi, dalam Python, dia tidak memanggil data yang terakhir. Angka di sini dia tidak panggil. Jadi artinya di sini cuma angka 0 saja. Kalau kita klik sampai 5 misalnya, maka yang dimunculkan ada angka 5 ya, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita coba run. Oke, begini. Yap. Nah,
Di sini kita melihat ada berapa output, saya kembalikan dulu saja, misalnya kita mau lihat data yang pertama saja ya. Nah, di sini ada array satu dimensi di mana isinya ada 10. Kenapa 10? Kalau kita kembali ke model mesin learning kita, lihat, outputnya ada 10. Kenapa ada 10? Karena kita mau memprediksi angka antara 0 sampai 9. Kan ada 10 kemungkinan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada kemungkinan. Maka output layersnya pun harus ada 10. Begitu ya. Nah, di sini kita melihat hasilnya adalah prediksi bahwa dia peluang angka 0, peluangnya sangat kecil. 3,8 dikali 10 pangkat minus 8. Nah, ini peluangnya sangat kecil. Nah, dari sini kita lihat mana peluang yang paling besar. Ini 10 pangkat minus 8, minus 9, minus 6, minus 4, minus 12, minus 7, minus 13. Oh, ini, minus 1. Artinya peluang muncul angka ini, nah ini ke angka berapa ya? Kita lihat angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Nah, angka 7. Berarti peluang angka 7, 0,99. Wah, berarti ini mendekati 1. Maka sistem bilang bahwa data X-test yang pertama ini adalah angka 7. Begitu? Oke, kita pengen lihat dong, benar nggak sih? Kita lihat ya, ini X-test-nya. Waduh, ini kita di sini melihat data matriks 28 kali 28 ya. Wah, sangat sulit kita lihat ya. Gimana caranya kita melihatnya ya? Jadi ini array, ini baris pertama nilainya 0,0000, semua baris pertama nilainya 0. Baris kedua isinya semuanya 0, baris ketiga 0. Waduh, gimana ya caranya? Tidak usah khawatir, karena di modul yang Introduction to NumPy, kita belajar mengenai sedikit data visualization. Artinya kita dapat merubah angka-angka matriks ini, 28 kali 28, menjadi sebuah gambar. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan menggunakan library Matplotlib. Oke, kita lihat ya. Kalian cukup menjalankan kode ini. Ini memastikan bahwa yang ingin kita gambar adalah gambar X-test yang pertama atau indeks 0. Kita lihat ya, kita jalankan. Wah, ternyata ini angka 7 yang digambarkan. Dan sistem memprediksi ini memang angka 7 yang besar. Oke, kita coba ya. Kita coba misalnya kita mau ngambil gambar ke 132. Oke, kita pengen melihat gambar ke 132. Oke, di sini kita melihat yang paling mungkin adalah yang ini ya, paling besar angkanya yang ini. Ini menunjukkan representasi angka berapa ya? Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5. Oke. Oke, kita tidak mau jalankan ini, kita pengen lihat langsung visualisasinya saja. Data ke 132 diprediksi oleh sistem itu adalah angka 5. Berarti kita cukup mengganti angka 0 di sini menjadi angka 132 atau data ke 133 ya. Kita coba lihat, kita run kodenya. Oh ya, ternyata benar, angka 5. Nah, silakan kalian bermain-main dengan hal ini. Tantangan buat kalian adalah kita ingin meningkatkan akurasi sistem. Tadi akurasinya baru 97%. Kita ingin akurasinya menjadi 99,9%. Artinya 0,999 minimal. Bagaimana kita bisa mencapainya? Kalian dapat merubah-rubah atau mentuning hyperparameter. Parameter-parameter apa saja yang bisa kalian coba? Pertama, kalian bisa merubah parameter ini, angka ini, jumlah neuronnya, dengan jenis activation-nya. Oke. Nah, ini untuk jenis aktivasi, kita tidak akan bahas secara detail di sini. Kalian bisa lihat-lihat dari web, bisa browsing. Tapi kalau kalian malas merubah-rubah ini, tidak usah. Kalian cukup merubah-rubah layers di sini saja.
Oke. Atau kalian juga bisa merubah settingan dropout ini. Dropout ini apa? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kita kembali ke presentasi. Kita lihat model di yang sini. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Neural network, lihat, dari neuron satu ke yang neuron ini ada satu eh, apa ini ya, garis. Ada satu penghubung. Ini sebenarnya neuron ini akan menghubungkan ke setiap titik, ke setiap neuron, begitu ya. Bisa melihat ya. Nah, artinya semuanya ini ada garis-garis kecil sekali. Sehingga kalau kita melihat ada berapa banyak garis yang menghubungkan antara layer satu dengan layer input ini dengan layer hidden layer, ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 4. 1, 2, 3, 4. Ada sebanyak 24, begitu ya. Ada sebanyak 24. Kalau kita kasih drop rate 0,2, artinya dari sebanyak 24 itu 20%-nya kita buang secara acak tentunya. Nah, untuk apa itu gunanya? Oke, kita tidak bahas secara detail, tapi itu gunanya untuk menghindari overfitting. Nah, tentu untuk membahas ini perlu latihan yang lebih lanjut, perlu seri-seri berikutnya. Tapi tentu kalian bisa merubah-rubah angka ini. Dan yang kalian bisa rubah lagi adalah angka epoch ini. Tadi di sini epoch 5, artinya kita melakukan 5 kali iterasi di sini ya. Epoch 1 sampai 5. Di mana kita melihat bahwa semakin banyak epoch, nilai akurasinya semakin lama semakin tinggi. Nah, jadi untuk mencoba meningkatkan akurasi, kalian bisa main-main dengan epoch ini. Nah, tentu ini tantangan buat kalian. Saya tidak kasih solusinya di sini karena kalian pasti punya solusi yang beda-beda. Entah merubah jumlah neurons, atau menjumlah jumlah epoch, atau menjumlah tingkat dropout, macam-macam. Semua tergantung kreativitas masing-masing. Oke? Kita kembali ke presentasi kita. Jadi, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah bisa membuat sebuah model pembelajaran mesin untuk apa? Untuk image detection, melihat sebuah gambar apakah angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tentu ini masih suatu langkah awal ya dari langkah yang sangat besar. Kalau kalian pakai Google Lens, dia bisa mendeteksi jenis huruf semuanya. Nah, tentu kalian sudah melewati satu tahap. Oke, ya pepatah Cina mengatakan perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Artinya kalian sudah siap. Ini ada data menarik bahwa untuk mempelajari machine learning, ini untuk kalian tingkat lanjut, kalian bisa mengakses website di sini sendiri, TensorFlow.org, resources/learn.ml. Tentu itu kalian belajar mandiri. Tapi ada baiknya kalau kalian juga punya seorang pelatih atau seorang pengajar yang bisa membimbing kalian. Bagian mana sih yang perlu kalian pelajari terlebih dahulu. Nah, sekedar mengingatkan bahwa untuk belajar machine learning, ada 4 hal yang perlu kalian kuasai. Pertama, kalian harus bisa coding. Ya, kalian sudah bisa coding ya. Kalian sudah bisa coding Python, sudah bisa pakai library NumPy, Matplotlib, Pandas, dan sampai TensorFlow. Dan kalian juga harus bisa meningkatkan kemampuan matematika kalian dan statistik kalian. Ya, di sini kita tidak banyak membahas secara detail mengenai loss, akurasi, tapi itu semua latar belakangnya untuk menguasai itu kita harus kuat di bidang matematika dan statistik. Tapi ini kalau kalian mau buat sebuah algoritma yang baru. Tapi kalau hanya sekedar menggunakan machine learning seperti yang kita jalankan beberapa hari ini, kalian cukup memahami basic-basicnya saja. Lalu kalian harus mengerti juga mengenai teori-teori machine learning. Dan yang terakhir, jangan lupa,
Semua teori tidak akan berguna dengan maksimal kalau kita tidak mencobanya sendiri. Maka lakukanlah eksperimen sendiri, latihan sendiri dengan menggunakan tools yang ada, seperti Google Colab misalnya ya. Nah, kalau kalian tahu ini fakta menarik ya. Kenapa? Karena kalau kalian tahu AlphaGo ini adalah sebuah program komputer menggunakan artificial intelligence, machine learning tentunya. Dia beberapa tahun lalu berhasil mengalahkan seorang juara Go. Go itu seperti catur tapi hanya hitam putih gitu ya. Kalian boleh search sendiri. Nah, untuk melatihnya dia menggunakan 50 GPU. Nah, GPU apa itu? Graphical Processing Unit gitu ya. Itu besar atau sedikit 50 GPU? Tentu sangat besar ya. Kenapa? Karena satu GPU ini kira-kira setara dengan 50 sampai 100 CPU. CPU ini komputer kita. Kalau kita misalnya komputer kita kan punya CPU ya, misalnya ada Intel Core i3, i5, i7, itu baru satu. Nah, GPU ini untuk perhitungan untuk machine learning kira-kira satu GPU setara dengan 50 sampai 100 CPU. Wow, besar sekali ya kemampuan menghitungnya. Dan harga satu GPU itu kira-kira 5 sampai 10 juta. Jadi kalau 50 GPU kita perlu uang kira-kira setengah miliar untuk melatih AlphaGo. Nah, ya jadi kalian hargailah otak kalian gitu ya. Secanggih-canggihnya machine learning saat ini, otak kita masih jauh lebih hebat dibanding komputer gitu ya. Dan ini quote yang terakhir mau saya ambil, ini dari Ronald Coase. Ronald Coase ini adalah profesor ekonomi di, saya lupa di Amerika, kalau nggak salah di Columbia University. Ini dia bapak yang membuat teori mengenai perusahaan. Dia mengatakan, if you torture the data long enough, nature will confess. Oke, saya interpretasi saya pribadi terhadap kalimat ini adalah, kalau kita punya data, lalu kita lihat data tersebut, kita latih terus data tersebut dengan model machine learning, akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu informasi yang berguna akhirnya. Nah, tentu kita perlu melatih data tersebut, membersihkan data, mengecek data, dan seterusnya. Oke, jadi selamat sekali lagi kepada kalian, karena kalian sudah bisa banyak hal yang kalian bisa lakukan. Kalian bisa mengambil data dari website, kalian bisa membangun model machine learning, kalian bisa melatihnya, dan kalian bisa memprediksi menggunakan model yang sudah kalian bangun.